Anda masih bersama kami pemirsa, jelang perhelatan WSBK di sirkuit Mandalika 11-13 November mendatang. MGPA terus mematangkan persiapan dan pembenahan hingga pengaspalan ulang di sebagian area trek sirkuit. MGPA memastikan sirkuit Mandalika siap menggelar WSBK 11 hingga 13 November 2022. Jelang perhelatan WSBK, MGPA mematangkan beberapa persiapan, diantaranya pengaspalan ulang di sebagian area trek sirkuit. Dengan adanya pengaspalan ulang, sirkuit Mandalika dipastikan akan memiliki daya cengkram yang lebih baik dari sebelumnya dengan aspal baru. Direktur MGPA menjelaskan, jelang gelaran WSBK, sirkuit Mandalika akan menjalani homologasi lagi oleh FIM. Kendati homologasi sirkuit tidak akan menjadi masalah lantaran sebelumnya pada WSBK tahun lalu sudah dilakukan homologasi serupa. Sirkuit menurut saya tidak masalah, tinggal menunggu homologasi FIM-nya di hari terakhir. Tapi udah 100% kalau yang di dalam ya? Kalau di dalam ya yang minor-minor ya kita masih bersih-bersihin, cuman itu nggak masalah. Kalau yang homologasi sama seperti sebelumnya kita udah pernah Superbike, pra-season, MotoGP ini mengulang Superbike, kita udah tahu apa keharusannya, sirkuitnya desainnya nggak berubah, hanya permukaan lintasan mestinya. WSBK dijadwalkan pada 11 hingga 13 November ini diharapkan dapat berjalan lancar tanpa adanya kendala. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Masih di informasi seputar WSBK, pemirsa, apel gelar pasukan operasi Mandalika 3 Rinjani 2022 dilaksanakan di lapangan Bardaksa Polda NTB. Kegiatan ini sebagai persiapan pengamanan WSBK Mandalika dan KTT G20 di Bali. Sebanyak 2.769 personil yang terlibat dalam pengamanan event WSBK 2 mendapatkan pembekalan dan pengarahan langsung dari Kapolda NTB saat apel gelar pasukan operasi Mandalika 3 Rinjani 2022. Kapolda NTB menekankan 3 hal kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan event WSBK yang berbarengan dengan pelaksanaan KTT G20 di Bali. Penekanan tersebut terkait siapa yang berbuat apa dan kepada siapa harus bertanggung jawab. Potensi gangguan terorisme karena kemarin BNPT turun ke NTB. Oh enggak, kalau itu termasuk kontingensi, teroris itu kontingensi dan itu standar yang kita harus lakukan. Komunikasi, updating wilayah, updating situasi kegiatan itu tetap. Kalau itu jadi fokus di kontingensi, salah satunya teroris. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah berharap pengamanan dilakukan secara optimal guna mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas yang dapat mencoreng nama baik NTB dan Indonesia di dunia internasional. Ada yang mengibarkan bendera Papua gitu kan, untuk menarik perhatian dunia kan sudah mulai ada di sekeliling kita. Jangan sampai isu-isu kayak begitu walaupun 1 orang, 2 orang, tapi bisa isu dunia gitu. Dan yang lain-lain tentang keamanan ketertiban kalau bisa, karena ada juga misalnya yang ingin cari perhatian karena ini event internasional. Ya. Jadi kita tolong juga pada teman-teman untuk memastikan event ini berlangsung dengan sukses. Pelaksanaan event WSBK 2 di Sirkuit Internasional Mandalika dari 11 hingga 13 November dan disusul dengan KTT G20 di Bali dari 15 hingga 16 November 2022 menjadi skala prioritas pengamanan. Seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan event bertaraf dunia tersebut diminta untuk bekerja sama dengan baik dengan memantapkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sehingga tujuan pengamanan dapat diwujudkan sesuai harapan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Barat, pemirsa, sejumlah program dan proyek fisik terancam ditunda karena defisit anggaran akibat anjloknya capaian pendapatan anggaran daerah atau PAD. Pembayaran sejumlah program dan proyek fisik di Lombok Barat terpaksa harus diutang lantaran kondisi keuangan daerah mengalami defisit. Bahkan sebagian besar OPD realisasi capaian PAD masih rendah atau anjlok. Hingga per 8 November capaian PAD pun baru 51,63% dari target 171,8 miliar lebih. Kepala Badan Pendapatan Daerah menjelaskan data realisasi PAD dari 13 OPD di luar BLUD pertanggal 8 November sebagian besar capaiannya masih rendah.
Terdapat 7 OPD masih merah karena realisasi PAD-nya turun dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Bahkan 1 OPD realisasinya masih nol, yakni Disnaker. Semua kayaknya, kayak yang saya bicarakan tadi ini, kalau saya lihat kemarin, bulan kemarin kenaikan lebih 13 miliar dari tahun sebelumnya, sama juga dengan posisi sekarang. Tapi event USBK ini yang mampu kita tarik di angka berapa untuk tahun ini? Apanya? Target perputaran uang Berkaca dari kemarin. Tahun lalu ya. Tahun lalu berapa dapat kita USBK? Kemarin hanya yang MotoGP malah itu yang hanya 2 miliar. MotoGP 2 miliar. Iya, 2 miliar. Tapi kalau USBK? Ya sekitar 1 miliar lah. Sementara itu, dari informasi yang diperoleh dari Kepala OPD, mengeluh di OPD-nya banyak program dan proyek belum bisa dibayarkan, terutama yang sumber pembiayaannya dari PAD. Dari Lombok Barat, Muzaikir, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.